Penatuamu berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Saya kebetulan menemukan pil naga di reruntuhan kuno dahulu kala. Itu adalah bangkai dari jenis binatang naga roh raksasa. Jika saya tidak melihat secara salah saat itu pasti naga cahaya, musuh alami para naga kegelapan, yang dimiliki di Tian. Setelah sekarat, esensi dan energi naga cahaya secara alami menjadi pil naga. Namun, karena energi di dalam pil ini sangat keras, manusia tidak dapat menyerapnya ke dalam tubuh kita secara langsung. Petik 2. Setelah memperolehnya, saya telah menyimpannya bersama saya selama ini. Meskipun saya tidak dapat menelan energinya secara langsung, sejumlah besar energi di dalamnya masih sangat bermanfaat untuk kultivasi saya. Dengan bantuannya, saya dapat membangun karunia bawaan saya, dan mempercepat pelatihan dan pengembangan saya. Saya meminjam energi dari pil naga untuk pelatihan saya sampai ke peringkat 98, ketika saya akhirnya membentuk inti jiwa kedua saya dengan teknik resonansi. Jika tidak, saya mungkin bahkan tinggal di peringkat 98 lebih lama dari Xuanzi. Petik 2. Karena itu, bisa dikatakan bahwa kelahiran setiap Douluo utama hadir dengan kehadiran keberuntungan yang sangat besar. Itu benar bagi saya, dan saya percaya itu adalah cara yang sama untuk Xiao Yao dan Ye Sishui. Petik 2. Aku sebenarnya sudah mencoba membantu orang lain dengan pil naga ini. Namun, selalu gagal. Tubuh mereka tidak bisa menahan aura yang mendominasi. Lebih sering daripada tidak, jiwa bela diri mereka juga tidak sesuai dengan energinya. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyimpan pil naga dalam tubuh saya, dan menggunakan kekuatan jiwa Radiant Holy Dragon saya untuk memperbaikinya. Proses mengubah energi di dalam pil itu sangat lama. Itu tetap di dalam tubuh saya selama hampir 100 tahun. Petik 2. Anda mungkin tahu tentang sisa acara yang terjadi setelahnya. Saya bertengkar hebat dengan Dubushi, pemimpin sekte tubuh sekte, dan meninggalkan pertempuran dengan beberapa luka berat. Saat itu, saya ingin mencari Sishui karena beberapa alasan khusus, dan harus pulih dengan cepat. Saya segera memikirkan pil kebon, yang telah saya sempurnakan sejak lama. Saya percaya bahwa itu tidak akan lagi menjadi masalah bagi saya untuk menelan energinya. Karena itu, saya mencoba mengosongkan semua energi pil ke dalam tubuh saya. Saya percaya bahwa saya mungkin bisa memperingatkan para dewa di dalam alam dewa dan mendapatkan kesempatan untuk bergabung dengan mereka jika saya bisa melakukannya. Petik 2. Sayangnya, aku masih meremehkan jumlah energi dan esensi penuh yang bisa dimasukkan oleh naga raksasa ke dalam pil naga. Setelah menyerap energinya sebentar, saya mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Ketika saya berada di puncak saya, pil naga tidak dapat menyakiti saya. Oleh karena itu, saya berpikir bahwa aura yang keras dan mendominasi di dalamnya telah menghilang. Saya tidak berharap itu menyembunyikan diri di dalam pil. Setelah saya mulai menelan energi itu dengan cepat melepaskan diri untuk menyebabkan kekacauan dalam tubuh saya setelah merasakan bagaimana saya telah dilemahkan oleh Dubushi. Petik 2. Awalnya saya jauh lebih kuat dari dia. Meskipun saya terluka parah, saya tidak terluka dengan cara yang sangat serius. Namun, menyerap pil naga adalah kesalahan besar. Itu merusak organ dan sumber energi saya, yang menyebabkan saya menjadi seperti saya di kemudian hari. Saya hampir mati dalam proses mencoba menekan pil naga. Namun, kemarahan dan kekerasan di dalam pil telah merusak tubuh saya. Saya pada dasarnya menghabiskan beberapa dekade berikutnya dalam hidup saya melawan kemarahan dan kekerasan pil kebon, sampai tubuh saya mulai merosot. Petik 2. Namun, setelah memperbaiki pil selama 100 tahun dan menyerap semua amarah dan kekerasan di dalamnya, energi di dalam pil telah dimurnikan. Sekarang bisa diserap oleh pembudidaya yang tidak memiliki jiwa bela diri naga. Karenanya, saya awalnya ingin memberikannya kepada Bei Bei. Dengan bantuannya, Bei Bei akan memiliki peluang bagus untuk menjadi Douluo utama di masa depan. Namun, kebetulan aku bertemu denganmu. Ketika saya menyadari Anda memiliki jiwa bela diri ultimate, saya segera berubah pikiran. Ini karena aku tahu betapa sulitnya berlatih dengan jiwa bela diri pamungkas pada tahap awal. Meskipun berlayar sangat mulus selama tahap peralihan,
akan menjadi sangat sulit lagi ketika pembudidaya mencoba membentuk inti jiwa keduanya untuk menjadi douluo utama. Jika Anda hanya mengandalkan diri sendiri, tubuh Anda akan berjuang untuk menahan dampak dan kekuatan ketika Anda mencoba membentuk inti jiwa kedua Anda. Karenanya, saya memutuskan untuk memegang pil naga dan mengamati situasi Anda sebelum membuat keputusan. Petik 2. Kinerja dan potensi Anda benar-benar membuat saya terkesan. Selain itu, Anda adalah orang yang sangat baik yang menghargai kerja keras. Karena itu, sebelum saya meninggal, saya memutuskan untuk memberikan pil ini kepada Anda. Namun, energi di dalam pil itu pada akhirnya terlalu merusak bagi Anda untuk diserap secara langsung. Juga, Anda tidak memiliki kemampuan untuk menyerapnya saat itu. Jadi, saya mencari Xiao Yao dan memintanya untuk mengambil Anda atas nama saya. Saya menyuruhnya untuk menyerahkan pil naga kepada Anda pada saat yang tepat. Petik 2. Jika tebakanku benar, kamu pasti hampir terbunuh oleh serangannya ketika kamu bertemu dengannya sebelumnya. Namun, Anda harus mengerti bahwa dia tidak menargetkan Anda. Ia hanya ingin memastikan tubuh Anda tetap kosong dan bersih dari segala kotoran. Energi dalam pil kebon tidak seharusnya menyatu dengan kekuatan jiwamu. Itu seharusnya menyatu ke dalam darahmu. Ini akan memberi Anda beberapa kemampuan yang dimiliki naga, dan memungkinkan Anda untuk membebaskan diri dari keterbatasan manusia Anda. Dengan talenta dan hadiah yang Anda miliki, saya yakin bahwa pil naga akan memberi Anda peluang bagus untuk menciptakan keajaiban. Petik 2. Namun, saya tidak berharap hari ini akan tiba begitu cepat. Selain itu, keputusan Anda juga melampaui apa yang kami harapkan dan rencanakan. Saya tidak percaya Anda memilih untuk menggunakan teknik yin yang komplement. Kamu benar-benar berani. Anda harus tahu berapa banyak binatang jiwa yang gagal dan mati setelah memilih jalan ini. Ini adalah jalan yang tidak bisa dilalui, bahkan dengan ketangguhan jiwa binatang buas. Namun Anda tetap mendukung keyakinan Anda, dan ingin melakukannya dengan tubuh manusia. Dengan keberanian dan tekad yang Anda miliki, saya bangga menyebut Anda murid saya. Karena Anda telah memilih jalan ini, sebagai guru Anda, saya harus membantu Anda terlepas dari apa yang diperlukan. Sekarang setelah energi di dalam pil naga telah habis, Anda dapat terus mengolahnya sementara saya mengendalikannya dan membantu Anda menggabungkannya ke dalam darah Anda. Ini akan memungkinkan Anda untuk memiliki kekuatan fisik naga, dan sangat meningkatkan peluang keberhasilan Anda. Petik 2. Iya. Terima kasih guru. Huo Yuhao bisa merasakan perasaan hangat yang membesarkan hati di dalam hatinya. Meskipun gurunya mungkin mati dalam arti fisik, dia tidak pernah berhenti merawatnya. Bahkan, penatuamu sudah memikirkan jalan di depan, dan telah membuat rencana untuk membuat segalanya lebih mudah baginya. Huo Yuhao tahu dia hanya bisa membayar gurunya dengan memastikan kelangsungan hidup dan kemakmuran Akademi Shrek. Sekarang bukan saatnya untuk menikmati percakapan yang terlalu panjang. Huo Yuhao bisa merasakan bagaimana gelombang energi dalam tubuhnya menjadi lebih kuat. Energi dari pil naga yang baru saja menyatu dengan darahnya juga tampaknya sangat tidak stabil. Namun, Huo Yuhao memutuskan untuk fokus mengendalikan inti jiwa rohaninya saat ia mengubah niatnya kembali ke laut spiritualnya. Mengontrol inti jiwa rohaninya adalah kunci dari segalanya, dan langkah terpenting untuk seluruh prosedur. Kontrolnya terhadap inti jiwa spiritual berjalan sangat lancar. Rasa sakit yang diderita Huo Yuhao juga berkurang sebagian besar dengan makanan yang disediakan oleh pil naga. Ini memungkinkan dia untuk lebih memfokuskan energi dan perhatiannya pada tugas yang ada. Aura lembut penatuamu menyatu dengan cepat ke dalam darah Huo Yuhao. Energi tidak stabil dari pil naga mulai beredar di lorong-lorong Huo Yuhao di bawah bimbingan penatuamu. Beberapa energi mistis mulai menyatu dengan organ-organ dalamnya juga. Kecepatan di mana mereka melebur sangat cepat. Sisik pada tubuh Huo Yuhao mulai menjadi runcing saat mereka tumbuh lebih tebal dan lebih besar. Pil naga ini, pada kenyataannya, telah menyesuaikan diri dengan tubuh Huo Yuhao setelah dimasukkan ke dalam dirinya saat itu. Itu hanya bereaksi dengan keras setelah agitasi awal yang intens. Sudah lama mulai beradaptasi dengan tubuh Huo Yuhao, dan Huo Yuhao telah menyerapnya secara tidak sadar selama kultivasinya.
Penatuamu telah memberitahu Long Xiaoyao untuk memberikan pil itu kepada Huo Yuhao agar dia menggunakannya saat dia membentuk inti jiwa keduanya. Namun, tak satu pun dari mereka yang mengharapkan Huo Yuhao untuk menggunakan energi pil kebon begitu cepat. Ketika fluktuasi kekuatan jiwa lembut beredar melalui udara di sekitarnya, atmosfer seluruh laboratorium tampak tenang setelah munculnya pil naga. Kristal es yang dibentuk oleh permaisuri salju tampaknya tidak lagi berada di ambang kelelahan. Itu hanya terus mengendalikan inti jiwa kedua Huo Yuhao secara stabil dan berkelanjutan. Inti jiwa terus menyerap kekuatan ultimate es saat ia berputar ke arah yang berlawanan sebagai inti jiwa spiritual Huo Yuhao dengan cara yang ditentukan. Karena kekuatan yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual sedang dibatasi oleh Huo Yuhao, itu akhirnya tidak dapat mengganggu pembentukan inti jiwa Ais Ultimate. Namun, inti jiwa spiritual tidak pernah berhenti bertarung melawan Huo Yuhao karena melepaskan fluktuasi spiritual yang tak terhitung jumlahnya yang menyerang tubuhnya. Namun, kekuatan pil kebon benar-benar hebat. Huo Yuhao hanya merasakan energi berlimpah melonjak di sekujur tubuhnya. Sebelumnya, dia merasa seolah-olah tubuhnya akan terkoyak oleh fluktuasi spiritual. Namun, sekarang jauh lebih mudah baginya untuk menahan tekanan. Meskipun itu masih menyakitkan, dia tidak lagi merasa seperti akan hancur. Ketika setiap detik dan menit terus berlalu, Huo Yuhao mulai menjadi jauh lebih santai. Tiba-tiba, aura penatuamu menghilang, karena seluruh tubuh Huo Yuhao memakai warna emas yang seragam. Inti jiwa di dadanya telah tumbuh 2 kali lipat dari ukuran aslinya. Sekarang menyerupai kristal es biru karena kecepatannya terus meningkat. Karena Huo Yuhao sekarang mampu menahan dampak yang lebih besar, permaisuri salju telah memutuskan untuk mempercepat proses pembentukan inti jiwa. Semakin cepat prosesnya berakhir, semakin sedikit rasa sakit yang harus diderita Huo Yuhao. Namun, keadaan damai ini tidak berlangsung lama. Segera, rasa sakit mulai mengintensifkan lagi. Kekuatan dalam inti jiwa spiritual tampaknya tak ada habisnya ketika mulai meluncurkan serangan yang semakin intens pada inti jiwa kedua Huo Yuhao. Sensasi menyakitkan yang sudah dikenalnya sepertinya telah kembali. Huo Yuhao tahu dia harus bertahan melalui ini tidak peduli apa, terutama setelah gurunya membantunya menarik sekali dengan kekuatan pil naga. Huo Yuhao mencoba bertahan dengan setiap ons energi di dalam tubuhnya. Namun, menjadi semakin sulit baginya untuk mengendalikan inti jiwa rohaninya. Ini karena kedua kor jiwa harus terus terlibat dan berinteraksi satu sama lain untuk menyelesaikan teknik pelengkap yin yang. Saat inti jiwa keduanya menjadi lebih kuat, kekuatan spiritual permaisuri es meminta Huo Yuhao untuk melepaskan dari inti jiwa rohaninya harus menjadi lebih besar. Saat inti jiwa spiritual melepaskan lebih banyak kekuatan spiritual, semakin sulit bagi Huo Yuhao untuk mengendalikannya. Sesuatu dapat terjadi dengan inti jiwa spiritual pada titik manapun. Setelah membuatnya gelisah untuk jangka waktu yang lama, inti jiwa spiritual, yang baru saja mulai menjadi stabil, mulai bergetar dan kehilangan stabilitasnya. Apa yang saya lakukan sekarang? Saat ini, Huo Yuhao mulai panik. Semua orang telah berusaha keras untuk membantunya berhasil. Jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan mengalami cedera serius, tetapi juga kehilangan kesempatan untuk mencoba ini lagi dalam waktu dekat. Bahkan, dia mungkin juga kehilangan nyawanya jika dia gagal. Saat rasa sakit yang hebat berfluktuasi antara dada dan kepalanya, Huo Yuhao menjadi semakin pusing. Dia hampir pingsan. Jika dia benar-benar pingsan, inti jiwa rohaninya akan lepas kendali. Anakku, tolong bantu aku membela kota Shrek dan Akademi. Jaga Sekte Tang dengan baik. Aku akan selalu bangga padamu. Suara tua penatuamu berdering di kepala Huo Yuhao. Setelah itu, ledakan kekuatan spiritual yang sangat kuat terpancar dari laut spiritual Huo Yuhao. Kekuatan spiritual ini memancarkan aura yang sama dengan auranya. Huo Yuhao hanya merasakan kemampuan mengendalikannya meningkat ketika lautan emas muncul di sekitar inti jiwa rohaninya. Laut emas ini bukanlah laut rohaninya sendiri. Itu berisi kekuatan spiritual yang bukan miliknya. Setelah lautan kekuatan spiritual ini muncul, inti jiwa rohaninya, yang melakukan perlawanan kuat, langsung stabil. Selain itu, ia mulai dengan rakus menyerap kekuatan spiritual murni di dalam laut emas.
Selama proses ini, ia tidak lagi berperilaku agresif. Seolah-olah seorang pembudidaya yang kuat tiba-tiba menemukan harta karun ketika mereka mengejar musuh mereka. Mereka pasti akan memilih untuk membiarkan sementara musuh mereka pergi saat mereka fokus pada harta. Saat inti jiwa spiritual mulai stabil, pusing dan sakit Huo Yuhao secara alami mereda. Dia terkejut menemukan bagaimana dia dapat mengendalikan kekuatan spiritualnya dengan lebih mudah. Setelah diselimuti oleh laut emas, inti jiwa rohaninya jauh lebih patuh. Pada saat yang sama, Huo Yuhao tidak bisa lagi merasakan perlawanan inti jiwanya terhadap inti jiwa es tertingginya. Yuhao, ini yang bisa aku lakukan untukmu. Anda harus berjalan di jalur di depan sendirian. Saya percaya bahwa Anda akan dapat mengukir jalan milik Anda. Saya akan pergi dulu. Petik 2. Saat cahaya keemasan berkedip, penatuamu menghilang dari kesadaran Huo Yuhao. Guru, jika dia bisa menangis, air mata akan mengalir di seluruh wajah Huo Yuhao. Bantuan tanpa pamrih gurunya sekali lagi membantunya mengatasi tantangan yang signifikan. Gambar emas meninggalkan pintu logam yang memisahkan laboratorium dari halaman. Penatuamu muncul di depan Penatua Suan. Penatua Suan mondar-mandir di luar pintu dengan cemas sambil menunggu penatuamu muncul kembali. Setelah melihatnya, dia menghela nafas lega. Percakapan yang dia miliki dengan penatuamu sebelumnya telah memberinya perasaan tidak menyenangkan. Penatuamu seperti seorang guru dan teman baginya. Jika dia tidak tahu bahwa penatuamu telah memelihara rasa rohaninya sendiri di dalam pohon emas, Penatua Suan mungkin bahkan lebih sedih daripada Huo Yuhao. Penatuamu mengungkapkan senyum hangat di wajahnya yang keriput ketika dia menatap Penatua Suan. Suanzi, aku ingin kamu mengurus kota Shrek dan Akademi Shrek untukku. Jangan beritahu Yuhao tentang ini. Anggap saja aku masih di pohon emas. Setelah menyelesaikan kalimatnya, gambar emas penatuamu hancur menjadi partikel emas yang tak terhitung jumlahnya yang menghilang ke udara. Penatua Suan terpana dengan apa yang baru saja dia saksikan. Dia tidak bisa lagi merasakan kehadiran penatuamu. Penatuamu, penatuamu. Penatua Suan terhuyung mundur ketika dia mencoba untuk mengambil semuanya. Bahkan dengan kemampuan Ultimate Douluo, dia hampir tersandung dan jatuh. Seluruh tubuhnya bergetar hebat ketika dia ingin menjerit dan mengekspresikan rasa sakitnya. Namun, rasionalitasnya menahannya. Di istana kekaisaran di dalam Radiant City, Kekaisaran Sun Moon. Sebuah surat rahasia tergeletak di meja Su Tianran. Ada logo jeruk Mandarin, Junxi, yang menggemaskan di pembukaan amplop. Setelah menerima surat ini, Su Tianran tidak bisa membantu tetapi mengungkapkan senyum lembut. Sepertinya surat Junxi akhirnya ada di sini. Aku ingin tahu bagaimana dia akan menangani situasi saat ini. Pencarian menyeluruh telah dilakukan selama beberapa hari terakhir, tetapi mereka masih tidak dapat menemukan musuh mereka. Sepertinya mereka telah menghilang tanpa meninggalkan jejak setelah menyelinap menyerang Radiant City. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. Su Tianran mulai khawatir bahwa musuh benar-benar memiliki semacam teknologi spasial seperti yang disarankan Penatua Kong. Jika musuhnya benar-benar memiliki teknologi seperti itu, serangan mereka berikutnya bisa terjadi di dalam Radiant City. Setelah membuka amplop, Su Tianran mengeluarkan surat itu. Amplop ini telah disegel dengan semacam alat jiwa tertentu yang dapat menghancurkan surat itu jika orang itu tidak tahu bagaimana cara membuka segel amplop dengan benar. Tulisan tangan Junxi yang indah menghiasi seluruh surat itu. Kata-katanya sepertinya menyampaikan rasa hormatnya terhadap Su Tianran. Su Tianran sudah merasa lebih bahagia hanya dari melihat kata-katanya. Dia mulai bertanya-tanya apakah dia sudah berlebihan ketika Junxi bertanya kepadanya apakah dia bisa membawa pangeran ke medan perang bersamanya. Dia merasa bahwa mungkin jawabannya seharusnya lebih positif. Namun, dia percaya bahwa dia telah membayar kembali kesetiaannya dengan kepercayaan yang ditunjukkan padanya dengan memberinya kendali atas pasukan. Saat dia memikirkan hal ini, Su Tianran mulai membaca isi surat itu. Saat dia membaca, perubahan ekspresi wajahnya sangat drastis. Sementara dia mengungkapkan ekspresi terkejut dikali, dia lebih sering daripada tidak mengagumi apa yang telah dilakukan Junxi. Dia penuh pujian untuknya.
Aku tidak percaya dia memikirkan cara yang bagus untuk mengatasi situasi yang sulit ini. Dia benar-benar permaisuri dewa perang kekaisaran bulan matahari. Juzi adalah orang yang paling kupercayai. Tema utama surat Juzi hanya berisi 3 kata ini. Jangan serang. Mereka akan mengelilingi kota Shrek, tetapi tidak akan menyerangnya. Dia berencana untuk menarik semua pasukan yang berbagi hubungan dengan Shrek City ke tempat di mana kamp mereka saat ini didirikan. Mereka akan mengatur garis pertahanan mereka di luar kamp mereka dan memperkuat garis-garis ini dengan alat jiwa pertahanan mereka yang terhubung. Mereka tidak akan memulai serangan, karena mereka memberi Shrek City tenggat waktu yang relatif lama untuk mengubah Huo Yu Hao. Begitu pasukan kerajaan Star Luo dan Dowling Kekaisaran berkumpul di kota Shrek, mereka akan mencapai tujuan mereka. Mereka kemudian bisa menjadi jauh lebih fleksibel dengan siapa target sebenarnya. Dan jika kekuatan musuh yang menyerang Radiant City harus berhubungan dengan Akademi Shrek, mereka pasti akan mundur tanpa syarat untuk membantu mempertahankan kota Shrek. 2 legiun insinyur jiwa pasti akan berguna untuk pertempuran di kota Shrek. Ini berarti bahwa terlepas dari kemampuan apa yang dimiliki tim ini, mereka hanya bisa menggunakannya untuk melawan Kekaisaran Sun Moon langsung di medan perang. Dan ketika datang ke pertempuran langsung seperti itu, Kekaisaran Sun Moon hampir tak terkalahkan. Bagus, bagus, bagus. Su Tianran berseru gembira. Luka-lukanya sepertinya sedikit membaik. Dia segera menulis balasan, dan memerintahkan bawahannya untuk buru-buru mengirim suratnya ke garis depan. Dia mengatakan pada Juzi untuk memutuskan tindakan selanjutnya sendiri, dan tidak perlu khawatir tentang situasi di Radiant City. Dia memberitahunya bahwa Imperial Soul Engineer Legion telah kembali ke Radiant City untuk melindungi istana, dan sedang menunggu kabar baik dari garis depan. Sekali lagi, Juzi menggunakan kebijaksanaannya untuk mendapatkan lebih banyak kepercayaan dari Su Tianran. Dia tampaknya percaya bahwa Kekaisaran Luo Bintang dan Kekaisaran Dowling sudah jatuh ke tangannya. Dia merasa bahwa Shrek City hanyalah kota lain. Seharusnya tidak mustahil untuk menghancurkannya. Sejujurnya, Su Tianran tidak ingin menghancurkan kota Shrek. Sebaliknya, dia ingin melihat Shrek City membungkuk padanya, karena itu akan memberinya rasa prestasi terkuat. Ketika Su Tianran lebih muda, dia pernah berfantasi tentang Akademi Shrek, akademi nomor 1 di seluruh benua. Su Tianran hanya akan lebih bahagia jika Shrek City mau bergabung dan menjadi bagian dari Kekaisaran Sun Moon. Jika itu terjadi, setiap rahasia tentang guru jiwa yang akan diungkap akademi akan menjadi milik Kekaisaran Sun Moon. Mereka mungkin dapat menarik beberapa wawasan dari jiwa-jiwa bela diri dan menemukan cara untuk menyembuhkan anggota tubuh, terutama anggota tubuh yang dimiliki hanya laki-laki. Su Tianran segera menjadi sangat tak terkendali saat ide ini memasuki kepalanya. Keinginan kuat menyelimuti pikirannya saat dia memikirkan Juzi. Bagaimana mungkin dia tidak mencintai permaisuri perang dewa yang cantik dan cakap? Bagaimanapun, dia adalah permaisurinya. Namun, entah bagaimana dia tidak dapat menaklukkan tubuhnya secara fisik, dan kesengsaraan seperti itu mematikan bagi siapapun. Bahkan Su Tianran, Kaisar Kekaisaran Bulan Matahari, tidak terkecuali. Di tenda Komandan Sun Moon Empire di luar Shrek City, Juzi sedang duduk di kursi komandan saat dia membaca laporan pengintaian yang telah diserahkan kepadanya. Senyum tipis terbentuk di wajahnya. Kota Shrek. Mengapa saya akan menyerang kota Shrek? Akademi ini sangat penting bagi pria itu. Terlepas dari apa yang terjadi, aku tidak akan pernah menghancurkan kota Shrek dan akademi dengan sembrono. Namun, ini tidak akan mempengaruhi rencanaku untuk menyerang kekaisaran lain, terutama Kekaisaran Luo Star. Meskipun kebencian dalam hati Juzi perlahan-lahan menghilang, itu tidak berarti dia telah melupakannya. Sebaliknya, dia sekarang merasa seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya, dan menantikan kedatangan hari itu. Jika Star Luo Empire tidak menghancurkan tanah air saya dan mengubah saya menjadi yatim yang tak berdaya, saya tidak akan bertemu Su Tianran. Oleh karena itu, dia tahu dia harus menghancurkan Kekaisaran Bintang Luo di masa depan untuk membebaskan dirinya dari kebencian mendalam yang ada di hatinya. Namun, targetnya saat ini bukanlah Kekaisaran Bintang Luo. Permaisuri. Sosok gelap tiba-tiba muncul di tenda komandan tanpa peringatan.
Chuzi sudah lama terbiasa dengan cara orang ini datang. Dia berdiri perlahan dan tersenyum. Imperial Tutor, kamu di sini? Iya. Zhongli Wu mengangguk saat dia berjalan mendekati Chuzi sebelum berhenti. Permaisuri, sudahkah kamu memutuskan kapan kita akan menyerang kota Shrek? Chuzi menjawab, masih ada 8 hari lagi sebelum batas waktu tiba. Anda harus bersabar. Petik 2. Permaisuri, apakah Anda benar-benar berencana untuk jujur dengan Shrek City? Zhongli Wu menjawab dengan dingin, saya percaya Akademi sudah mulai meminta bantuan dari seluruh benua. Tak lama, bala bantuan dari Star Luo Empire dan Dowling Empire akan tiba. Ketika itu terjadi, kita perlu mempertahankan biaya besar untuk menghancurkannya. Anda harus memikirkan tentang cedera dan kematian yang harus kita tanggung ketika itu terjadi. Dengan kekuatan kami saat ini, kami dapat meratakan kota Shrek kapan saja. Petik 2. Chuzi menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, aku percaya Imperial Tutor pasti sangat akrab dengan Akademi Shrek. Karena itu masalahnya, apa yang menurut Anda akan menjadi biaya untuk kemenangan kita jika kita ingin menyerang mereka sekarang? Petik 2. Zhongli Wu sedikit terkejut ketika dia menjawab, Akademi Shrek telah mengambil bajingan yang tersisa dari Heavenly Soul Empire. Bahkan jika kita harus memperhitungkan pasukan pertahanan kota mereka sendiri, jumlah mereka masih akan pucat dibandingkan dengan kita. Lagi pula, kita memiliki 800.000 tentara yang kuat, dengan 8 legiun insinyur jiwa. Kita harus bisa menghancurkan garis pertahanan mereka hanya dengan pasukan insinyur jiwa kita. Petik 2. Chuzi berkata, tidak, itu tidak akan sesederhana itu. Berdasarkan data yang telah kami kumpulkan, sepertinya Shrek Academy sudah memiliki kemampuan untuk membuat kerang meriam stasioner kelas 9. Adapun jumlah persis shell yang telah mereka hasilkan, kami belum mendapatkan data yang dapat diandalkan. Selain itu, Akademi memiliki banyak guru jiwa yang kuat. Hampir setiap penatua di Paviliun Dewa Laut memiliki kemampuan yang menyaingi Douluo Transcendent. Jika kita harus memaksakan tangan mereka, aku tidak yakin apa yang mampu dimiliki Akademi kuat dengan sejarah lebih dari 10.000 tahun ini. Saat ini, strategi terbaik bagi kita adalah mengelilingi mereka, tetapi tidak menyerang mereka. Adapun bala bantuan yang Anda sebutkan sebelumnya, mereka adalah orang-orang yang paling ingin saya lihat. Akan lebih baik jika mereka muncul di sini. Petik 2. Zhongli Wu menyipit setelah mendengarkan kata-kata Chuzi. Dia bukan orang bodoh, karena dia sepertinya merasakan sesuatu setelah mendengar apa yang dikatakannya. Permaisuri, apakah ini berarti kamu tidak berencana untuk menyerang kota Shrek? Chuzi berkata, ini belum waktunya. Legion Insinyur Naga Jiwa Imperial dan Legion Insinyur Jiwa Naga Evileye baru saja berangkat malam sebelumnya. Kam tentara kami terlihat sama, tetapi kami sudah memiliki 50.000 pasukan meninggalkan Kam dan bekerja sama dengan 2 Legion Insinyur Jiwa. Kita hanya perlu menarik perhatian Akademi Shrek di sini di garis depan. Meskipun ini bukan waktu yang tepat untuk menyerang, kita masih bisa meluncurkan serangan tipuan sesekali. Petik 2. Napas Zhongli Wu mulai menjadi tidak rata ketika dia berkata dengan otoritatif, dengan kekuatan yang kita miliki sekarang, kita pasti bisa mengalahkannya jika kita berusaha sebaik mungkin. Bahkan jika mereka mencoba membalas, kita pasti memiliki kemampuan untuk menekan mereka. Setelah Shrek City jatuh, dukungan psikologis yang bergantung pada Kekaisaran Bintang Luo dan Kekaisaran Ling Ling akan hilang. Ini berarti seluruh benua akan menjadi milik kita, cepat atau lambat. Saya tidak mengerti mengapa Anda ingin menunda seluruh rencana. Petik 2. Chuzi menjawab dengan gamblang, Imperial Tutor, saya ingin mengingatkan Anda tentang janji pertemuan Anda. Anda adalah pengawas militer, bukan komandan. Ketika itu berkaitan dengan hal-hal taktis dan strategis, saya akan menjadi orang yang memanggil tembakan. Jika Anda tidak puas dengan rencana saya, jangan ragu untuk mengambilnya dengan Yang Mulia. Jika Yang Mulia tidak setuju dengan rencana saya pasti bersedia untuk mengubahnya. Petik 2. Napas Zhongli Wu mulai menjadi cepat. Untuk alasan yang tidak bisa dijelaskan, dia sepertinya sedikit takut pada Chuzi. Tapi tentu saja, dia tidak takut padanya karena kekuatan bertarungnya.
Dia pasti bisa menghancurkan Zhu Zi dengan mudah dalam pertarungan dengan kemampuan yang dia miliki. Namun, dia benar-benar menakutkan ketika datang untuk memimpin pasukan dan menyusun strategi perang. Sepertinya dia dibantu oleh Tuhan sendiri. Meskipun Zhongli Wu bukan seorang pria muda lagi, dia masih tidak dapat sepenuhnya menghargai dan memahami pengaturan militernya. Meskipun demikian, taktiknya yang menginspirasi selalu mampu memutuskan kemenangan, bahkan ketika dia tidak memahaminya. Karena itu, dia benar-benar tidak berani menyinggung Zhu Zi. Selain itu, dia mendapat dukungan dari beberapa insinyur jiwa kelas 9 di sekitarnya. Meskipun dia telah membawa beberapa pembudidaya yang kuat dari gereja Roh Kudus bersamanya, insinyur jiwa tidak takut pada tuan jiwa jahat seperti tuan jiwa biasa. Jaga baik-baik, permaisuri. Zhongli Wu melambaikan lengan jubahnya saat dia berbalik dan pergi. Zhu Zi menatap bagian belakang sosoknya dan tersenyum tipis. Kalau begitu, aku tidak akan mengirimmu pergi. Adalah hal biasa bagi komandan dan penyelia militer dari negara manapun dan kapanpun dalam sejarah untuk berbagi pendapat yang saling bertentangan. Lagi pula, ada alasan mengapa pengawas militer ada. Zhongli Wu tentu saja bukan pengawas militer yang ingin dikirim Su Tianran. Namun, gereja Roh Kudus terlalu kuat, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Roh Kudus telah lama berusaha menciptakan kehadiran yang lebih besar di dalam pasukan Kekaisaran Sun Mun. Namun, efek dari partisipasi mereka tidak pernah berjalan dengan baik. Lagi pula, tuan-tuan roh jahat sering dikucilkan oleh kebanyakan orang, terlepas dari apakah mereka tuan jiwa atau insinyur jiwa. Setelah menyaksikan Zhongli Wu meninggalkan tenda, Zhu Zi menyipitkan matanya saat dia menyilangkan tangan di depan dadanya. Tuan-tuan roh jahat yang menyebalkan ini, dengan mereka di sekitar, akan sangat sulit bagi saya untuk melaksanakan rencana saya dengan sempurna. Jika ada kesempatan, penggunaan mereka untuk gereja Roh Kudus telah berkurang untuk sementara waktu. Setelah bodi sekte benar-benar dihancurkan, satu-satunya penggunaan untuk gereja Roh Kudus adalah untuk bertarung melawan para pembudidaya kuat dari Akademi Shrek. Jika bukan karena keberadaan dua douluo utama dalam gereja Roh Kudus, Su Tianran sudah lama menggunakan metode untuk memaksa mereka untuk menyerah padanya. Ketika berurusan dengan gereja Roh Kudus, Zhu Zi dan Su Tianran memiliki gagasan yang sama. Sekte ini yang penuh dengan penguasa jiwa jahat pasti akan menciptakan masalah bagi mereka di masa depan. Setelah Kekaisaran Sun Mun menaklukkan seluruh benua, gereja Roh Kudus pasti akan memikirkan cara untuk merebut tahta bagi diri mereka sendiri. Sehubungan dengan bagaimana tepatnya mereka akan melakukannya, baik Su Tianran dan Zhu Zi yakin bahwa para penguasa jiwa jahat misterius itu harus memiliki cara mereka sendiri untuk mencapai itu. Mengetahui bagaimana putranya akan menjadi penguasa masa depan seluruh benua, Zhu Zi bertekad untuk tidak membiarkan gereja Roh Kudus berhasil dalam skema mereka. Namun, pemikiran tentang putranya membuat tubuh Zhu Zi bergetar ketika tatapan keras di matanya menjadi lebih lembut. Sebelum dia meninggalkan Radiant City, dia mendapatkan bantuan dari individu yang sangat kuat di dalam Kekaisaran Sun Mun untuk melindungi putranya. Dia tidak takut bahwa musuh eksternal akan menargetkan putranya. Sebaliknya, dia khawatir tentang gereja Roh Kudus. Sekarang, dia paling takut bahwa gereja Roh Kudus akan mengambil tindakan terhadap putranya, Su Yunhan. Itu benar-benar akan mengerikan. Pertempuran yang sebenarnya di medan perang harus diakhiri sesegera mungkin. Hanya setelah perang berakhir, dia akhirnya bisa kembali ke Radiant City dan membuat langkah selanjutnya. Ekspresi dingin samar muncul di murid Zhu Zi. Tugas yang akan dia laksanakan bukan hanya tentang menaklukkan seluruh benua. Selain itu, tidak perlu terburu-buru prosesnya. Dalam sekte Tang di kota Shrek, inti jiwa spiritual Huo Yuhao bergetar kuat ketika terus memancarkan fluktuasi spiritual yang kuat dari dalam tubuhnya. Eye of Destiny-nya entah bagaimana telah membuka dirinya tanpa dia sadari. Cahaya dari inti jiwa spiritual bersinar di dalam ruangan yang gelap. Namun, itu tidak pernah berhenti bergetar dan bergetar dengan cara yang tidak stabil. Huo Yuhao tampak lebih gigih dari sebelumnya. Kekuatan spiritual seperti cairan yang Penatua Mu tinggalkan baginya untuk mengendalikan inti jiwa spiritual sudah menghilang.
Setelah menyerap kekuatan spiritual itu, inti jiwa rohaninya telah menjadi jauh lebih kuat. Pada saat yang sama, itu juga membeli waktu berharga untuk Huo Yuhao. Sekarang, inti jiwa es tertinggi di area dadanya telah menjadi jauh lebih kuat dan lebih besar juga. Kecepatan berputar itu tidak lagi bisa dilihat oleh mata manusia. Huo Yuhao tidak tahu persis berapa lama dia bertahan dengan bantuan Penatua Mu, tetapi dia telah menyaksikan inti jiwa es tertinggi di area dadanya tumbuh lebih dari 3 kali ukuran aslinya dalam jumlah waktu ini. Meskipun inti jiwa es tertinggi belum mengambil bentuk, itu tidak lagi rapuh dan lemah seperti sebelumnya. Itu menjadi jauh lebih kuat, dan tampak sekokoh kristal es. Efek dari kecepatan rotasi pada inti jiwa rohaninya juga menjadi lebih besar. Benturan timbal balik antara dua kor jiwa menyebabkan Huo Yuhao bergetar tak terkendali. Sekali lagi, permaisuri salju dan permaisuri es memamerkan kemampuan mereka. Bahkan, mereka telah mengerjakan tugas mereka dengan sangat stabil. Di bawah efek pil naga, tubuh Huo Yuhao telah menjadi jauh lebih kuat. Dia paling tidak mampu bertahan sampai sekarang. Meskipun Star Anise tidak bergerak, Little Bai telah mendukung Huo Yuhao dengan menggunakan kekuatannya untuk membentengi lorong-lorong dan organ-organ dalamnya. Lia beristirahat setelah kekuatan spiritual Penatua Mu menyatu ke tubuh Huo Yuhao. Sekarang, dia bersiap-siap untuk membantu jika diperlukan. Saat ini, teknik Yin yang komplement berada pada tahap di mana sudah terlambat untuk mundur. Huo Yuhao jelas bahwa jika dia gagal sekarang, dia tidak hanya akan mengalami cedera. Ini karena bola es ultimate dari energi di area dadanya sudah menjadi sangat kuat. Itu sudah menyerap hampir 30% dari kekuatan jiwanya. Meskipun jumlah kekuatan jiwa ini masih tidak cukup untuk membentuk inti jiwa, energi ekstrim yang terkompresi masih mampu meledakkan darah naganya yang berkeping-keping jika ingin meledak. Dia menstabilkan fokusnya dan melanjutkan kondisinya saat ini. Setelah semua kesengsaraan yang telah dia lalui, Huo Yuhao mampu membuat dirinya tenang dan fokus pada saat-saat seperti ini. Jika dia masih gagal bahkan dengan bantuan 6 roh dan Penatua Mu, ada sedikit peluang dia bisa berhasil di masa depan. Karena itu, dia harus gigih dan terus berusaha bagaimanapun caranya. Dia hanya punya satu kesempatan untuk ini. Saat ini, inti jiwa rohaninya berputar dengan sangat marah. Jelaslah bahwa kekuatan spiritual yang Penatua Mu suntikkan ke kepalanya hanya mampu untuk sementara waktu menunda itu. Pada saat yang sama, itu memelihara inti jiwa spiritual dan membuatnya jauh lebih kuat. Energi yang dipancarkan inti jiwa spiritual sekarang menjadi jauh lebih kuat. Itu menyerang tekad Huo Yuhao seperti ombak menghantam pantai. Kekuatan spiritual yang dilepaskan oleh inti jiwa spiritual di bawah kendali Huo Yuhao akan segera dihancurkan oleh inti jiwa es tertinggi kapanpun mendekat. Inti jiwa spiritual kemudian tidak punya pilihan selain mengumpulkan potongan-potongan yang robek dan menyerapnya kembali. Oleh karena itu, inti jiwa spiritual menjadi semakin marah. Bagaimana ia bisa duduk dan menunggu ketika seseorang berusaha merebut wilayahnya? Suhu di laboratorium mulai menurun ketika rumput es Anise misterius Star merayap keluar dari tubuh Huo Yuhao secara diam-diam. Daun biru sedingin es memancarkan cahaya lembut, yang tampaknya menghilangkan energinya. Koagulasi es Anise bintang. Rumput es misterius bintang Anise dengan cepat menyerap aura es tertinggi di udara sebelum dipindahkan kembali ke tubuh Huo Yuhao. Energi itu kemudian diserahkan kepada permaisuri salju agar dia dapat mengisi kembali energinya yang dikeluarkan. Huo Yuhao tidak dapat merasakan semua ini karena semua perhatiannya telah ditanamkan dalam inti jiwa rohaninya. Setelah jumlah waktu yang tidak diketahui telah berlalu, rasa sakit hebat yang datang dari kehancuran inti jiwa spiritual mendorong Huo Yuhao ke batasnya sekali lagi. Tubuhnya, yang telah dipelihara dan ditingkatkan oleh pil naga, menunjukkan tanda-tanda robek lagi. Meskipun Lia sudah melompat untuk membantunya, dia tidak lagi bisa mengendalikan inti jiwa spiritual, yang praktis sudah gila sekarang. Dia hanya bisa membantu sedikit menstabilkan energi di dalamnya. Tiba-tiba, arus biru sedingin es bergerak ke atas. Kristal es permaisuri salju akhirnya bergerak sekali lagi. Itu menuju ke atas lagi. Aura spiritual permaisuri salju sedingin dan sekuat Dewi Huo Yuhao, Sai of the Snow Goddess.
Itu langsung menembus inti jiwa spiritual Huo Yuhao tanpa kesulitan. Seolah-olah inti jiwa memiliki seember air es yang dituangkan di atasnya, dan itu berhenti sejenak. Setelah itu, kristal es yang dibentuk oleh Ratu Salju tiba-tiba meledak untuk membentuk garis-garis energi yang menyembur ke arah bola yang berputar dengan cepat dari kekuatan jiwa Ultimate Ice. Ratu Salju, meskipun Huo Yuhao dalam rasa sakit yang luar biasa, dia masih bisa merasakan apa yang telah dilakukan oleh Ratu Salju untuknya. Meskipun dia tidak tahu bahaya apa yang ditimbulkan oleh Ratu Salju pada dirinya sendiri, dia masih bisa merasakan tekadnya untuk membantunya dengan segala cara. Ratu Salju, bola energi Ice Ultimate yang ada di dadanya mulai bergetar dengan intensitas yang belum pernah terjadi sebelumnya sebelum sejumlah besar energi menyembur keluar seperti geyser. Huo Yuhao merasakan dadanya berkontraksi dengan cepat ketika kekuatan spiritual yang berkerumun menuju dadanya hancur secara instan. Rasa sakit yang ditahannya juga menghilang untuk sementara waktu. Energi Ultimate Ice yang dilepaskan dari ledakan kristal es sangat murni. Itu seperti sabuk es yang menempel pada bola energi Ultimate Ice. Alih-alih melambat, bola energi Ultimate Ice entah bagaimana bisa berputar lebih cepat setelah sabuk es melekatkan diri padanya. Selama perputarannya yang cepat, bola energi Ultimate Ice terus-menerus memancarkan suara dengungan yang keras. Energi Ultimate Ice di dalam bola sedang dikompresi dengan kecepatan gila ketika sensasi yang kuat dilepaskan dari dada Huo Yuhao ke sekelilingnya. Bola energi Ultimate Ice benar-benar mampu mengembangkan dirinya hingga 10 kali ukuran aslinya dalam beberapa detik. Tepat ketika akan mengambil seluruh rongga dada Huo Yuhao, tiba-tiba berkontraksi dengan ukuran aslinya, seolah-olah itu dikompresi oleh kekuatan misterius. Warna inti jiwa juga telah berubah seiring dengan serangkaian transformasi aneh. Itu menjadi biru gelap. Orang juga bisa melihat sepetak kegelapan yang mengelilingi bola energi biru jernih sebening kristal. Inti jiwa. Apakah ini seharusnya terlihat seperti? Paling tidak, sepertinya inti jiwa yang sudah mulai terbentuk. Huo Yuhao dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Berdasarkan perkiraannya, dia seharusnya membutuhkan 3 kali sebanyak waktu yang diperlukan, dan sejumlah besar energi es Ultimate, untuk mencapai keadaan inti jiwanya saat ini. Namun, intervensi mendadak Ratu Salju tampaknya telah memungkinkan inti jiwa untuk langsung terbentuk. Transformasi yang cepat tidak lagi hanya menakjubkan, itu sungguh ajaib. Snow Empress, apa yang sebenarnya kamu lakukan? Inti jiwa spiritual melancarkan serangan sekali lagi setelah untuk sementara terpana oleh kejutan spiritual Ratu Salju. Kali ini, Huo Yuhao tidak dapat sepenuhnya memblokir kekuatan spiritual yang tak tertandingi yang langsung menuju inti jiwa es tertinggi, yang baru saja terbentuk di dada Huo Yuhao. Fluktuasi kekuatan spiritual yang intens tampaknya menggambarkan niat membunuh yang dimiliki inti jiwa rohaninya terhadap inti jiwa es tertingginya. Namun, Huo Yuhao tidak merasakan sakit saat ini. Sebaliknya, ia merasakan sensasi pendinginan misterius di dadanya. Tepat ketika kekuatan spiritual gila akan bertabrakan dengan inti jiwa Ice Ultimate, niat kuat diresapi dengan energi Ice Ultimate tiba-tiba melonjak keluar dan membekukan kekuatan spiritual langsung. Ya, itu baru saja membekukan kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual sebenarnya bisa dibekukan. Huo Yuhao sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan. Garis-garis energi es tertinggi naik seperti ikat pinggang saat mereka mengalir menuju inti jiwa spiritual. Sepertinya mereka berencana untuk membalas terhadap inti jiwa spiritual. Apa yang tidak bisa dilihat oleh Huo Yuhao adalah bagaimana rumput es misterius bintang Anise sudah bergetar hebat ketika ia mencoba melepaskan koagulasi anis Ichistarnya dengan kekuatan semaksimal mungkin. Setiap helai daunnya menjadi transparan saat mencoba melahap setiap bit elemen energi es di dalam ruangan. Selama proses ini, hembusan angin kencang mulai bertiup di dalam ruangan. Perlindungan Little Bay atas tubuh Huo Yuhao juga tiba-tiba berhenti. Bola-bola kecil energi putih yang tak terhitung jumlahnya melonjak menuju inti jiwa es Ultimate Huo Yuhao dan bergabung dengan itu di bawah kendalinya. Tulang dada Ice Jade Empress Scorpion juga melepaskan cairan hijau jade menuju inti jiwa Ice Ultimate di bawah kendali Ice Empress. Dalam nama saya, roh wanita salju Icheski, Vius. Boom! Seluruh tubuh Huo Yuhao mulai bergetar.
Dia merasa seolah-olah dadanya dan seluruh tubuhnya meledak pada saat ini, membuatnya tidak mampu berpikir. Seluruh niat dan kesadarannya tampaknya dirusak oleh kekuatan misterius. Seiring dengan inti jiwa rohaninya, pikirannya benar-benar kosong. Di tempat pembantaian di wilayah inti dari hutan Great Stardow, danau kehidupan begitu tenang sehingga menyerupai permata zamrud raksasa. Itu dikelilingi oleh tanaman yang penuh vitalitas. Orang bisa merasakan energi kehidupan yang dipancarkan danau kehidupan hanya dengan menghirup udara di sekitarnya. Sayangnya, ini adalah tanah terlarang untuk semua makhluk hidup yang memiliki kekuatan. Buom, ledakan hebat mengganggu kedamaian dan ketenangan alam ibu. Sosok hitam bangkit dari pusat danau kehidupan, mengirimkan percikan air kemana-mana. Air danau segera berubah menjadi kabut, yang mengelilingi sosok hitam sebelum diserap olehnya. Setelah itu, sosok hitam terus melayang di udara. Rambutnya yang panjang terkulai ke bawah di sisi wajahnya, sementara pupilnya yang hitam pekat memancarkan sinar keemasan. Namun, kedalaman murid-muridnya mengungkapkan bagaimana dia saat ini terkejut melampaui kepercayaan. Apa yang sedang terjadi? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaannya lagi? Pria tampan itu bergumam pada dirinya sendiri. Sebagai individu terkuat di dunia dan juara di antara 10 makhluk besar Savage, Ditian selalu sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tidak peduli seberapa kuat manusia bisa menjadi, tidak ada yang bisa memindahkannya dari gelarnya sebagai individu terkuat di dunia. Ditian melayang ke sisi danau ketika dia mulai memikirkan kemungkinan yang berbeda. Dia menggerakkan tangan kanannya di udara dengan cara parabola yang misterius ketika sebuah runi hitam langsung muncul di udara. Sebuah kabut hitam menembus udara saat cahaya keemasan di mata Ditian berkedip. Namun, ekspresi khawatir tiba-tiba terbentuk di wajahnya pada saat berikutnya. Ya, sepertinya aku tidak bisa merasakannya lagi. Kenapa ya? Pasti ada sesuatu yang sangat penting untuk membangunkannya dari tidurnya. Dan masalah ini harus menyangkut masa depan seluruh Great Stardow Forest. Auranya telah menghilang. Dia jelas bisa merasakan aura Huo Yuhao beberapa saat yang lalu. Namun, Huo Yuhao, yang memiliki skala terbalik, tampaknya tiba-tiba lenyap tanpa jejak. Di matanya, satu-satunya penjelasan yang mungkin untuk ini adalah kematian. Namun, dia tahu bahwa skala kebalikannya tidak hanya dapat memantau Huo Yuhao, tetapi juga melindunginya pada saat yang sama. Saat dia dalam bahaya, skala kebalikannya akan segera memberitahunya. Dan sebagai dewa binatang, dia pasti akan bisa menyelamatkan Huo Yuhao saat itu juga. Meskipun Ditian mengagumi Huo Yuhao karena menciptakan pagoda roh dan untuk sementara meredakan konflik antara manusia dan binatang buas, Huo Yuhao pada akhirnya adalah manusia yang memiliki potensi untuk digunakan di matanya. Dia tidak mampu membiarkannya mati, karena tubuh Huo Yuhao mengandung kekuatan takdir, yang dimiliki oleh singa emas bermata 3. Selama dia masih hidup, kekuatan takdir akan terus mengawasi Great Stardow Forest. Meskipun itu tidak akan sekuat ketika singa emas bermata 3 masih ada, itu masih berguna. Pada saat yang sama, dia tidak bisa membiarkan Huo Yuhao menjadi terlalu kuat. Dia adalah manusia yang sangat berbakat. Jika dia menjadi dewa suatu hari, Great Stardow Forest juga akan kehilangan perlindungan dari kekuatan takdir. Oleh karena itu, Ditian terus mengawasi transformasi dan pertumbuhan Huo Yuhao. Begitu Huo Yuhao mampu menarik perhatian alam dewa, ia akan menutup kekuatannya tanpa ragu-ragu untuk menghentikannya berkomunikasi dengan alam dewa. Dia bahkan tidak akan peduli tentang apa pendapat Huo Yuhao. Ada batas seberapa kuat manusia bisa menjadi. Saya sudah berada di ambang kematian di dunia ini. Ini bukan cara manusia bisa mengalahkanku. Namun, dalam keadaan ini aura Huo Yuhao tiba-tiba menghilang. Ditian tidak punya jawaban untuk fenomena ini. Ditian sangat percaya diri dalam skala terbalik. Bagaimanapun, itu bukan sembarang skala normal. Ini pada dasarnya bisa bertindak sebagai klon. Dengan bantuan skala terbalik, ia dapat secara akurat menunjukkan di mana Huo Yuhao berada, dan menggunakan penguasaan hukum tata ruang untuk mengangkut sebagian energinya ke lokasi itu. Namun, ia tidak hanya tidak dapat merasakan kehadiran Huo Yuhao, tetapi juga aura skala kebalikannya sendiri. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut?
Jika dia tidak dapat merasakan keberadaan skala terbalik sendiri, dia secara alami tidak akan dapat mentransfer kekuatannya dan memeriksa situasi Huo Yu Hao. Sesuatu yang salah. Pasti ada masalah di suatu tempat. Di Tian menyipit. Dia tidak boleh membiarkan kekuatan takdir untuk melarikan diri dari genggamannya. Pasti ada sesuatu yang terjadi di sisi Huo Yu Hao. Dia pasti telah menggunakan beberapa kemampuan untuk sementara waktu memutuskan hubungan antara saya dan skala terbalik saya. Kemampuan ini harus menjadi alasan mengapa aku tidak bisa merasakannya. Pasti ada alasan mengapa dia mencoba memutus hubungan ini. Saya harus mencari tahu apa yang terjadi. Tidak mungkin aku bisa membiarkan ini berlanjut tanpa mengetahui apa yang terjadi. Lokasi terakhir yang diketahui adalah Shrek City. Terburuk menjadi terburuk, saya akan mematahkan tangan dan kakinya dan menjaganya bersamaku di hutan Great Stardow selamanya. Saya kemudian akan mencari cara untuk memperpanjang hidupnya. Meskipun kekuatan takdir mungkin mengalami beberapa masalah, itu masih lebih baik daripada kehilangan seluruhnya. Saat Tian melangkah maju, dia tiba-tiba menghilang ke udara. Ketika dia muncul kembali, dia sudah 1000 meter di udara. Sosoknya berkedip sekali lagi ketika langit merobek untuk mengungkapkan lubang yang menganga. Dia melangkah ke dalam lubang sebelum lubang ditutup. Sekali lagi, dewa binatang yang kuat telah menghilang. Kota Shrek sudah sangat dekat dengan Great Stardow Forest setelah ekspansi. Setelah 1 menit berlalu, sosok hitam Tian muncul kembali di udara ketika ia memicu sistem alarm kota Shrek yang memekakkan telinga. Alat jiwa dari Tang Sek dan Soul Tool Hall Shrek telah berkembang pesat. Mereka sekarang memiliki alat jiwa pengintai udara baik di tanah dan di udara. Namun, dibandingkan dengan Kekaisaran Sun Moon, mereka masih kurang sedikit dalam jumlah dan kualitas alat jiwa mereka. Alat pengintai jiwa dalam kota Shrek segera dapat mengambil kehadiran seseorang di langit. Beberapa alat jiwa dari tanah dan tembok kota langsung mengunci senjata mereka ke sosok berwarna hitam. Melihat bagaimana hanya ada 1 penyusup, 10 insinyur jiwa dari pasukan pertahanan kota melompat ke langit ketika mereka mencoba mengejar sosok hitam itu. Huff, mendengus dingin menggema di udara saat seluruh langit tampak bergetar saat itu. 10 sosok yang baru saja mulai naik ke langit segera merasakan kekuatan yang menakutkan menekan mereka dari langit. Mereka benar-benar dipaksa kembali ke tanah oleh kekuatan misterius ini. Karena mereka jatuh dari ketinggian yang relatif tinggi, beberapa dari mereka terluka oleh jatuh. Suruh Huo Yu Hao keluar. Saya punya beberapa pertanyaan untuknya. Tian meletakkan tangannya di belakang punggung saat ia melayang di udara. Dia tampaknya tidak menunjukkan perhatian atau kepedulian terhadap sistem pertahanan kota Shrek. Suara sistem alarm tiba-tiba berubah dari bunyi menusuk sebelumnya menjadi suara ratapan cepat. Ini adalah tanda bahwa musuh yang kuat telah menyusup ke dalam kompleks akademi. Beberapa sosok naik ke langit dari atas Shrek Academy. Orang yang memimpin mereka tidak lain adalah Yan Shaoze, Dekan Departemen Jiwa Bela Diri di Akademi Shrek. Yan Shaoze ditemani oleh Xian Liner, Qian Duoduo, Kai Meier, dan Zhang Lexuan. Ketika mereka melihat dewa binatang melayang di udara, ekspresi khawatir muncul di semua wajah mereka. Ini bukan entitas yang mampu mereka sakiti. Sebelumnya, Penatua Xuan dan Penatua Mu hanya bisa menyegelnya untuk waktu yang singkat setelah menghubungkan kekuatan mereka. Dia hanya pergi setelah dibujuk oleh Huo Yu Hao. Jika tidak, kota Shrek bisa berada dalam bahaya serius saat itu. Bisgat, sudah lama sejak kita terakhir bertemu. Apa kabar? Boleh saya tahu mengapa Anda mengunjungi Shrek Academy? Yan Shaoze menggunakan tangannya untuk membuat gerakan membelah ketika nyala api putih muncul sebelum berubah menjadi 2 sayap raksasa, yang merobek tekanan yang menyelimuti udara. Setelah itu, dia membawa sekelompok orang bersamanya ke udara sampai mereka mencapai ketinggian yang sama dengan Tian. Mata Tian membelalak tak percaya ketika dia berseru, Yan Shaoze, kamu telah meningkat dengan sangat cepat. Budidaya Dekan Departemen Marsial Jiwa saat ini sudah dekat dengan Penatua Xuan sebelum dia menjadi Douluo Ultimate. Meskipun dia belum secara resmi mencapai peringkat 98, dia berada di ambang melakukannya. Tian tidak mengharapkan Douluo Transcendent untuk meningkatkan kultivasinya begitu cepat.
Jiwa bela diri Yan Shaoze adalah jiwa bela diri tingkat atas. Ditambah dengan bantuan Qian Kun Fortune Pills, Yan Shaoze mampu meningkatkan kultivasinya dengan sangat cepat. Dalam waktu beberapa bulan, dia akan bisa mencapai peringkat 98. Adapun apakah dia akhirnya bisa mencapai peringkat 99, itu akan tergantung pada keberuntungannya dan kemampuannya untuk memahami dan menarik wawasan dari alam semesta. Meski begitu, kemampuannya saat ini sudah melampaui Penatua Song. Dia telah menjadi guru jiwa nomor 1 di Akademi Shrek selain Penatua Xuan. Meskipun Penatua Xuan telah berkultivasi di peringkat 98 untuk waktu yang lama, dia pada akhirnya adalah seorang guru jiwa tipe agility. Masih akan ada jarak antara dia dan Yan Shaoze ketika sampai pada kekuatan jiwa bela diri mereka. Aku malu dengan pujianmu yang mewah, Bisgat. Dibandingkan denganmu, aku benar-benar bukan apa-apa. Pasti ada alasan bagimu untuk menghiasi akademi kami dengan cara yang begitu mendominasi. Kecuali jika Anda di sini untuk membantu kami bertahan melawan musuh-musuh kami. Saat dia berbicara, Yan Shaoze menunjuk ke luar kota. Ditian sebenarnya bingung dengan proposisinya. Dia tidak bisa membantu tetapi menoleh untuk melihat apa yang terjadi di luar kota. Meskipun pasukan Kekaisaran Sun Moon berada lebih dari 50 km jauhnya, Ditian secara alami dapat melihat mereka dengan jelas dengan penglihatan yang dimilikinya. Murid-muridnya dengan cepat berkontraksi saat dia merasakan bahaya dari antara pasukan. Ini berarti bahwa seseorang di kamp memiliki kekuatan yang dapat mengancamnya. Aku di sini bukan untuk membantumu. Anda semua harus menyelesaikan sendiri masalah kemanusiaan Anda. Saya di sini untuk mencari Huo Yuhao. Biarkan dia keluar. Saya punya pertanyaan untuknya, jawab Ditian dengan dingin. Dia tidak akan ditipu semudah itu. Bahkan, dia tidak memiliki kesan yang baik dari manusia manapun.